杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Keempat orang ini jelas berasal dari sekitar sini, tertarik oleh fenomena luar biasa dari kemunculan teratai Taemyo. Salah satunya bertubuh kekar dan gagah, memiliki kultivasi tingkat 3 sumber do. Yang lain adalah seorang pemuda berambut pendek dengan mata yang licik. Tampaknya selalu merencanakan sesuatu. Kultivasinya tidak tinggi maupun rendah, hanya di tingkat 2 sumber do. Pria dan wanita yang tersisa tampak seperti teman seperjalanan. Wanita itu mungil dan lembut, pria itu gagah dan menawan. Sikap akrab mereka menunjukkan bahwa mereka adalah sesama murid dan sangat dekat. Keduanya juga berada di tingkat 2 sumber do. Keempatnya menatap teratai Taemyo dengan takjub. Ekspresi serakah mereka berputar-putar di dalam diri mereka. Melihat ini, Jangke tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas. Meskipun dia telah siap menghadapi fenomena luar biasa yang disebabkan oleh kemunculan teratai Taemyo yang akan menarik banyak seniman bela diri. Dia tidak menyangka orang-orang akan datang begitu cepat. Dan 4 orang tiba sekaligus. Tampaknya ada cukup banyak seniman bela diri yang aktif di daratan ini. Jika tidak, mereka tidak akan datang secepat ini. Kakak senior, ramuan spiritual jenis apa ini? Setelah mengamati sejenak, wanita yang berpakaian seperti gadis muda itu dengan lembut bertanya kepada pria di sampingnya, karena dia sama sekali tidak mengenali jenis ramuan spiritual itu. Hanya tahu bahwa itu adalah tanaman yang luar biasa. Kakak senior perlahan menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini dan berkata, "Saya juga tidak tahu." Sambil berbicara, dia menjilat bibirnya yang kering, menunjukkan ekspresi gelisah. Tetapi matanya melirik ke sekeliling, menunjukkan kekhawatiran yang besar terhadap pria bertubuh kekar itu. Bagaimanapun kultivasi pria itu adalah yang tertinggi di sini, dan jika dia ingin merebut ramuan spiritual itu, pria itu akan menjadi musuh terbesarnya. "Kakak Cheng Tai, apakah Anda mengenali ramuan spiritual ini?" Saat itu pemuda berambut cepak itu tiba-tiba bertanya kepada pria bertubuh kekar itu. Sepertinya keduanya sudah saling mengenal sejak lama. "Saya tidak tahu," jawab pria bernama Chang Tai dengan suara serak, melirik ke samping ke arah pemuda berambut cepak itu. "Kakak Bo, Anda juga tidak mengenalinya?" Bo Peng tersenyum dan berkata, "Jika bahkan kakak Cheng Tai tidak mengenalinya, bagaimana mungkin saya bisa? Anda terlalu meremehkan saya." Cheng Tai mendengus dingin, menoleh ke arah pria dan wanita itu. Dia bertanya dengan lantang, "Apakah kalian mengenali 2 orang dari sekte pedang bayangan mengalir?" Mendengar ini, kakak senior mengerutkan kening dan perlahan menggelengkan kepalanya. Begitu pula wanita muda itu. Cheng Tai kemudian mengalihkan pandangannya ke Yang Ke dan berteriak, "Hei nak, Anda sepertinya datang lebih dulu. Ada apa dengan ramuan spiritual ini? Katakan pada saya." "Saya tidak tahu." Yang Ke tergagap, tampak tak berdaya. "Saya hanya tertarik oleh fenomena aneh ini." "Dasar sampah tak berguna." Cheng Tai tak kuasa mengumpat sebelum Yang Ke selesai berbicara. Mereka bahkan tidak bisa mengenali ramuan spiritual, namun mereka semua datang berlarian ke sini. Kata-katanya merupakan penghinaan bagi semua orang. Kakak senior dan Ri sekte pedang bayangan mengalir dan wanita muda itu mengerutkan kening, jelas tidak senang. Sementara Bo Peng yang tampaknya sangat menyadari temperamen Cheng Tai, tampaknya tidak peduli. Saat itu Cheng Tai melanjutkan, "Terlepas dari apapun ramuan spiritual ini, saya menginginkannya. Jika Anda ingin hidup, pergilah dari sini sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan saya jika saya bersikap kejam."
Baupeng mengangkat alisnya, setengah tersenyum di wajahnya dan berkata, "Saudara Cheng, ini bukankah itu tidak pantas? Anda punya masalah dengan itu?" Wajah Teng Te mengeras saat dia menatap pemuda berambut cepak itu, mendengus dingin. "Jika Anda punya masalah, bicaralah, dan Anda akan menanggung akibatnya." Pemuda itu dengan cepat mengangkat tangannya. Dia mundur beberapa langkah dan berkata berulang kali, "Sudah Cheng Te, Anda salah paham. Bagaimana mungkin saya berani menolak keinginan Anda akan ini? Hanya saja kedua orang dari sekte pedang bayangan mengalir ini mungkin tidak akan mudah setuju, kan? Lagi pula ini adalah ramuan spiritual alami. Ini milik orang yang ditakdirkan." Mendengar perkataannya, kakak senior He mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Benar, harta spiritual langit dan bumi milik orang yang ditakdirkan. Jika Anda memilikinya, maka kita akan lihat apakah Anda memiliki kemampuan." Meskipun Cheng Te adalah ahli yang kuat di tingkat ketiga alam sumber Do, dia dan adik perempuannya hanyalah 2 orang. Jadi dia tidak takut pada pihak lain. Terlebih lagi dengan barang langka seperti itu tepat di depannya, dia tidak akan mudah melepaskannya apapun yang terjadi. "Jadi kalian berdua ingin menguji kemampuan saya?" Cheng Te menyeringnya, senyum jahat menyebar di wajahnya. "Saya pernah mendengar bahwa teknik pedang bayangan mengalir dari sekte pedang bayangan mengalir itu sulit dipahami dan tidak terduga, tapi saya tidak tahu apakah itu benar. Hari ini saya memiliki kesempatan sempurna untuk merasakan langsung kemampuan kalian." Saat dia berbicara, tubuh Cheng Te dipenuhi energi. Tubuhnya yang sudah mengesankan tiba-tiba membesar dan tekanan mengerikan terpancar darinya. Dia melanjutkan, "Jangan mengecewakan saya, kalian berdua." Dengan itu dia menghentakkan kakinya menciptakan retakan di udara dan seperti meteorit yang jatuh dari langit. Dia melesat ke arah 2 orang dari sekte pedang bayangan mengalir. Dia benar-benar menyerang. "Hati-hati!" teriak kak senior He. Tubuhnya berputar dan menenggakan bayangan saat dia dan wanita muda itu terbang beberapa puluh kaki jauhnya. 2 suara lembut disertai dengan 2 kilatan cahaya dingin. Pedang panjang dihunus, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Kakak senior He dan wanita muda itu masing-masing memegang pedang di satu tangan dan membentuk segel tangan dengan tangan lainnya. Mengambil pose aneh. Energi pedang mereka yang dahsyat tiba-tiba meledak ke segala arah. Seharusnya ada batas untuk meremehkan orang lain. Kakak senior He meraung marah. Lawannya telah menyerangnya hanya dengan beberapa kata, menyulut amarahnya. Matanya berkilat dengan niat membunuh saat dia berkata kepada wanita muda itu, "Adik perempuan, jangan menahan diri. Jangan khawatir, adik perempuan akan membiarkannya merasakan kekuatan teknik pedang bayangan mengalir." Wanita muda itu terkekeh. Pedang panjangnya tiba-tiba melepaskan kilatan cahaya saat menebas ke arah Cheng Te. Pada saat yang sama, kakak senior He juga melepaskan kekuatan penuhnya. Bergabung dengan adik perempuannya, setiap gerakan bertujuan untuk membunuh. Cheng Te bagaimanapun adalah ahli tingkat 3 sumber Do. Dia tetap tenang di bawah tekanan. Tangannya bergerak dengan gerakan lebar dan menyapu, menciptakan gelombang energi. Dia berhasil melawan 2 lawan secara bersamaan, mempertahankan posisinya tanpa berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dalam sekejap ketiganya terlibat dalam pertempuran sengit, bertarung tanpa henti di puncak gunung yang tinggi. Energi pedang melonjak, energi berkobar dan medan perang menjadi pemandangan kacau berupa pasir dan batu yang berterbangan. Dalang dari semua ini, Baupeng berdiri dengan tenang, mengamati tanpa niat untuk ikut campur. Sesekali ia bahkan menunjukkan ekspresi beripat seolah mendapatkan beberapa wawasan dari menyaksikan pertempuran itu. Tiba-tiba, Yang Ke menghela nafas, menoleh ke suatu tempat dan berkata, "Ramuan spiritual ini sepertinya belum sepenuhnya matang. Memandangnya secara gegabah bukankah bijaksana? Bagaimana jika kita merusak khasiat obatnya?"
Tatapannya tertuju pada tempat kosong. Ketiganya yang asik dengan pertempuran mereka terkejut dengan kata-katanya. Segera berhenti dan mundur dari pertempuran, memandang Yangke dengan curiga. Cheng Te khususnya mengerutkan kening dalam-dalam, melirik Bopeng yang berdiri tidak jauh darinya. Saya sudah bilang kita tidak bisa memanennya secara gegabah, teman. Apakah Anda tuli? Yangke meraung lagi, melayangkan pukulan ke suatu tempat. Saat energi melonjak, sesosok muncul seperti hantu dari ruang kosong, memperlihatkan ekspresi yang sangat terkejut. Dia berada kurang dari 10 kaki dari teratai agung, dan dilihat dari pendekatannya yang sembunyi-sembunyi ke arah ramuan spiritual itu. Dia tampak berniat untuk mengambilnya secara diam-diam dari kerumunan. Bopeng! Cheng Te tak kuasa menahan diri untuk berteriak marah setelah mengenali wajah pria itu. Tepat saat itu, Bopeng yang lain yang tadinya berdiri diam mengamati, tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Itu adalah bayangan yang sangat realistis. Bopeng yang asli telah menggunakan teknik rahasia untuk menghilang secara diam-diam ke tempat lain. Anda! Bopeng yang terlempar dari pandangannya oleh Yangke tak kuasa menahan amarahnya, menatap tajam Yangke dan berkata, "Dasar bocah, Anda mencari kematian." Menurutnya, jika Yangke tidak ikut campur, dia pasti sudah meminum obat spiritual dan melarikan diri. Tetapi karena kehadiran Yangke, rencananya gagal. Karena frustasi, dia tentu saja sangat marah. "Maaf," Yangke menggaruk kepalanya tanpa daya. "Jika memungkinkan, saya tidak ingin membongkar rahasia Anda, tetapi perilaku Anda sungguh tak tertahankan. Sangat tercela." Yangke meludah. Bagi orang lain ini mungkin memiliki arti yang berbeda, tetapi yang sebenarnya dimaksud Yangke adalah ini akan menghancurkan teratai Temio Bailian. Teratai Temio masih jauh dari matang, dan Yangke tidak akan membiarkannya dipetik sembarangan. Kepura-puraan ketidaktahuan dan kelemahannya sebelumnya hanyalah upaya untuk mengulur waktu. Tapi sekarang tampaknya rencana ini tidak akan berhasil. "Benar," Cheng Te meraung. "Bertahun-tahun telah berlalu dan Bopeng, Anda masih sekecil seperti biasanya. Meskipun saya sangat berhati-hati, saya hampir tertipu oleh tipu daya Anda." Meskipun dia telah bertarung melawan 2 orang dari sekte pedang Liu Ying, dia sebenarnya tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Sebaliknya dia memfokuskan sebagian perhatiannya pada Bopeng. Hanya fokus pada fakta bahwa dia tetap diam. Dia tidak menyangka bahwa Bopeng yang berdiri diam hanyalah ilusi. 2 orang dari sekte pedang Liu Ying juga tampak agak muram, tetapi lebih dari segalanya mereka penasaran. Tak satu pun dari mereka menyadari tipu daya Bopeng, namun Yangke telah melihatnya. Jika mereka tidak dengan jelas merasakan bahwa kultivasi Yangke hanya berada di tingkat pertama alam sumber Do, mereka mungkin akan mengira itu hanya ilusi. "Sudah Cheng, tenanglah." Bopeng dengan cepat memberi Cheng Te tatapan menjilat dan terkekeh. "Saya tertangkap sebelum saya sempat mendapatkan apa yang saya inginkan." "Itu hanya nasib buruk." Cheng Te mencibir. "Jika Anda cukup beruntung, bukankah Anda sudah menghilang bersama ramuan itu sekarang?" "Ini bukan soal keberuntungan." Bopeng menatap Yangke dengan tajam, berkata dingin. "Yang baru saja saya gunakan adalah teknik rahasia sekte 5 elemen saya, jangkrik emas yang melepaskan cangkangnya. Bahkan ahli tingkat tinggi pun tidak akan bisa menembusnya. Itu selalu menjadi teknik rahasia yang sangat baik untuk melarikan diri dan menyelamatkan hidup." "Jadi itu jangkrik emas yang melepaskan cangkangnya?" seru Cheng Te. Jelas telah mendengar tentang ketenaran teknik tersebut. Tatapannya rumit saat dia berkata, "Saya tidak menyangka ketua sekte Qin bersedia mengajari Anda teknik seperti itu." "Itu tidak penting." Bopeng terus menatap langsung ke arah Yangke sambil berkata dengan dingin, "Saya hanya sangat penasaran bagaimana Anda, seorang sampah tingkat pertama di alam sumber Do, bisa melihat gerakan saya." Sejak memasuki tanah 4 musim, Yangke telah disebut sampah lebih dari sekali. Ini bisa dimengerti. Dia berpakaian sangat sederhana, tanpa simbol unik dari sekte besar, dan kultivasinya hanya berada di tingkat rendah.
yaitu tingkat pertama alam sumber Do. Murid-murid elit dari berbagai sekte dan keluarga ini tentu saja memandang rendah dirinya. Tingkat pertama alam sumber Do adalah tingkat terendah di tanah 4 musim, kecuali Anda memiliki latar belakang seperti Lansun. Tidak ada yang akan memandangnya dengan hormat. Bopeng tentu saja juga tidak akan menganggap Yang Ke serius. Menghadapi pertanyaannya, Yang Ke memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berkata, "Saya beruntung." "Saya sudah bilang ini bukan soal keberuntungan. Anda benar-benar mencari kematian." Bopeng menyeringnya jahat, ekspresinya sangat tidak ramah. Perbuatan baiknya diganggu oleh Yang Ke dan dia tentu saja sangat marah. Berharap bisa mencapik-capik Yang Ke untuk melampiaskan amarahnya. "Anda urus urusanmu sendiri. Sedangkan untuk ramuan spiritual ini, saya akan mengambilnya dulu." Tepat saat itu, Ching Te tiba-tiba berteriak, melompat ke arah teratai Taimyo. Kedua orang dari sekte pedang Liu Ying terkejut mendengar suara itu, tetapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Jadi mereka hanya bisa menggertakkan gigi dan mengejarnya. Bopeng, di sisi lain jelas tidak berniat untuk terus berkonflik dengan Yang Ke. Dia juga bergerak dan bergegas menuju teratai Taimyo. Semua orang hanya ingin mendapatkan ramuan spiritual itu secepat mungkin. Kilatan cahaya muncul dan sosok Yang Ke tiba-tiba dan secara misterius muncul di depan teratai Taimyo, menghalangi jalan keempat orang itu. Dia menatap semua orang dengan tak berdaya dan berkata, "Tuan-tuan, ramuan spiritual ini belum matang. Ini bukan waktu yang tepat untuk memetiknya. Jika kita bertindak gegabah sekarang, kita mungkin akan merusak harta karun langka ini. Mengapa kita tidak duduk dan mengobrol lalu menunggu ramuan spiritual ini matang?" "Omong kosong apa yang Anda ucapkan? Minggir!" Ching Te tetap tak bergeming dan berteriak dengan suara berat, "Tolong kerjasama semuanya." Yang Ke memohon menatapnya dengan sungguh-sungguh. "Bagaimana jika saya menolak?" Dalam beberapa kata, Ching Te sudah bergegas ke tempat yang tidak jauh dari Yang Ke. Dia mengayunkan tinjunya, diselimuti aura kekerasan ke arah Yang Ke, tanpa ampun dan berniat membunuhnya dengan satu pukulan. Namun Yang Ke mencibir, "Kalian orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Jangan salahkan siapapun jika kalian mati." Yang Ke bergumam pelan. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi yang sebelumnya tenang tiba-tiba berubah menjadi ganas. Senyum jahat melengkung di sudut mulutnya. Dia tampak sangat menakutkan. Kemudian dia berkata dengan tajam, "Karena Anda tak mau mendengarkan akal sehat, maka saya akan melakukan sesuatu yang bisa Anda mengerti." Dengan itu, kilatan cahaya muncul di telapak tangannya dan harta karun tingkat kaisar terwujud. Kekuatan tingkat kaisar memenuhi udara saat Yang Ke mengayunkan pedangnya secara horizontal. Dia menebas ke depan sambil mengucapkan mantra. "Satu pedang sejuta orang, satu orang sebuah benteng." Segera energi pedang melonjak melintasi daratan, berpusat di lokasi Yang Ke. Energi pedang yang tak terkalahkan melesat keluar dalam bentuk kipas yang mengerikan. Tekanan dingin tiba-tiba turun. Aura kematian menyerbu ke arah mereka. "Apa?" Ekspresi Ching Te berubah drastis. Beberapa saat yang lalu dia mengenakan ekspresi meremehkan dan mengejek, tetapi di saat berikutnya dia tampak seperti melihat hantu di siang bolong. Matanya melotot, menatap tajam ke depan. "Kekuatan kekaisaran? Ini kekuatan kekaisaran. Ini harta karun kekaisaran." Bopeng juga berteriak kaget, dengan cepat membentuk segel tangan. Sekali lagi melepaskan teknik rahasia sekte 5 elemen cangkrik emas melepas cangkangnya. Bayangan yang tampak hidup muncul di tempat itu, sementara Yang Ke yang asli menghindar pada detik terakhir. Saudara-saudara He dari sekte pedang Liu Ying juga tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Saat jutaan pedang tingkat kaisar muncul, pedang panjang tingkat Do dan harta karun rahasia mereka tanpa terkendali mengeluarkan tangisan pilu. Berdetak tanpa henti, seolah-olah menyampaikan aura ketakutan dan kengerian. Setelah Baopeng meneriakkan kata-katanya, wajah mereka menjadi pucat pasi.
Namun karena berasal dari sekte yang sama dan telah menghabiskan bertahun-tahun bersama mereka sehati, dalam sekejap mereka membentuk segel tangan dengan satu tangan dan menggenggam pedang panjang erat mereka. Dengan tangan lainnya, melepaskan energi pedang untuk menangkis serangan sebelum dengan putus asa menghindar ke samping. Nyaris menghindari pukulan mengerikan ini. Saat energi pedang saling bersilangan, energi melonjak. Setelah kilatan cahaya, keempat orang yang bergegas menuju teratai Taimyo kini berada di 3 posisi berbeda. Masing-masing pucat. Wajah mereka menunjukkan ketakutan yang masih membekas. Bopeng tidak menunjukkan tanda-tanda luka, tetapi keterkejutan di wajahnya mengungkapkan guncangan mendalam di dalam dirinya. 2 orang dari sekte pedang bayangan mengalir juga tidak terluka, meskipun tangan mereka yang memegang pedang sedikit gemetar. Namun Ching Tai tidak seberuntung itu. Dia adalah orang pertama yang terkena serangan dan bahkan dengan pertahanan putus asa di saat kritis, dia masih tidak dapat sepenuhnya menetralisir serangan mengerikan dari harta karun kaisar. Sekarang dia memiliki 7 atau 8 luka di tubuhnya, berdarah deras, tampak sangat menyedihkan. Sekarang, bisakah kita bicara dengan baik? Yang memutar pedangnya dan menyeringnya pada keempat orang di depannya. Ching Tai dan yang lainnya semua menatap dengan wajah muram dan cemas. Mereka mengira Yang bukan siapa-siapa, tetapi tiba-tiba dia mengeluarkan harta karun kaisar yang didambakan semua orang dan melepaskan teknik pedang mengerikan yang melukai orang terkuat di daerah itu dengan parah. Jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, mereka mungkin tidak akan mempercayainya. Yang mulia, siapa sebenarnya Anda? Ching Tai menahan rasa sakit dan bertanya kepada Yang dengan suara berat. Saat ini bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Yang adalah orang dengan latar belakang yang sangat kuat. Jika tidak, bagaimana mungkin seseorang di tingkat pertama alam Sumberdo memiliki harta kaisar? Pikiran itu membuatnya cemas. Belum lagi apakah dia masih memiliki kemampuan untuk mengalahkan Yang. Bahkan jika dia mampu, dia mungkin harus khawatir akan pembalasan dari kekuatan di belakang Yang. Sektenya sendiri, Ku Tianmen, bahkan bukan sekte besar, hanya sebanding dengan istana Feising. Bagaimana dia bisa berani menyinggung kekuatan yang begitu kuat? Teman, tadi hanya salah paham. Saya harap Anda tidak akan menganggapnya terlalu serius. Bopeng tiba-tiba memasang ekspresi menjilat, memaksakan senyum. Karena itu salah paham, tidak perlu dijelaskan. Yang meliriknya dengan santai. Setengah tersenyum di wajahnya. Bopeng merasa seperti telah diampuni, mengepakkan tangannya dan berkata, "Terima kasih teman, saya ada urusan lain. Jika saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Selamat tinggal." Dengan itu dia benar-benar berbalik dan meninggalkan tempat itu dengan kecepatan luar biasa. Melihat sosoknya yang menjauh, Yang tanpa berpikir, diam-diam berpikir bahwa jika pria ini tidak mati muda, dia pasti akan menjadi orang yang akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Dari ketegasan tindakannya saja, jelas bahwa dia memiliki penilaian naluriah terhadap situasi tersebut. Dia merasa bahwa tinggal tidak akan memberi manfaat dan bahkan mungkin mengundang bahaya. Jadi dia dengan tegas pergi. Dibandingkan dengan Bopeng, Ching Tai, dan 2 orang dari sekte pedang bayangan mengalir tampak agak ragu-ragu. Setelah menyaksikan kemampuan Yang, ketiga orang ini masih tidak menunjukkan niat untuk pergi. Tampaknya berpegang pada secercah harapan bahwa keberuntungan mereka akan luar biasa dan mereka akan mendapatkan teratai misterius tertinggi. Ching Tai tidak baik-baik saja, terluka parah dan sangat waspada terhadap kekuatan tak berdasar di balik Yang. Dia tampak ingin pergi tetapi enggan. Namun kakak senior He dari sekte pedang bayangan mengalir dipenuhi keserakahan. Dan pandangannya kini lebih tertuju pada jutaan pedang di tangan Yang. Lagi pula dibandingkan dengan teratai Taimyo yang tujuannya tidak diketahui. Jutaan pedang ini adalah harta karun tingkat kaisar yang sesungguhnya, dan terlebih lagi, harta karun tingkat kaisar berbentuk pedang. Sekte pedang Liu Ying adalah sekte yang terkenal dengan pedangnya, dan murid-muridnya sebagian besar mengkultivasi teknik pedang. Jika mereka bisa mendapatkan jutaan pedang ini, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat.
Hal ini tak pelak lagi memunculkan banyak pikiran di benaknya. "Tuan-tuan, bukankah kalian akan pergi?" Yang memandang kelompok itu dengan setengah tersenyum. Cinta merutan bibir keringnya, berdiri diam tanpa bergerak, tetapi dia juga tidak menunjukkan permusuhan. Dia hanya diam-diam mengaktifkan kekuatan sumbernya untuk menekan memburuknya lukanya. Sebaliknya, setelah mendengar kata-kata ini, kakak senior He tiba-tiba menoleh dan melirik wanita muda itu. Mata mereka bertemu dan semuanya dipahami tanpa kata-kata. Tiba-tiba aura yang sangat kuat terpancar dari mereka berdua, menyatu dan bergabung, menyebabkan aura mereka yang awalnya hanya berada di tingkat kedua alam sumber Do, tiba-tiba meningkat secara signifikan. Rambut hitam bergerak tanpa angin, jubah berkibar, dan semangat bertarung yang membara memenuhi udara. Kakak senior He mengulurkan tangan dan wanita muda itu seolah-olah melalui telepati meletakkan tangannya yang lembut di tangannya. Saat tubuh mereka bertemu, aura mereka yang sudah kuat melonjak ke tingkat yang lebih tinggi. Lingkaran energi yang terlihat naik ke langit seperti pilar yang menopang langit. Pada saat itu, keduanya tampak menjadi satu, tidak lagi terpisah. Teknik koneksi spiritual tak tertandingi. Ching Te tiba-tiba berteriak setelah melihat ini. Ekspresinya menjadi sangat serius. Mendengar kata-katanya, Yang Ke segera mengerti bahwa teknik koneksi spiritual tak tertandingi ini kemungkinan adalah teknik rahasia sekte pedang bayangan mengalir. Mirip dengan kultivasi ganda. Setelah menggunakannya, kemungkinan akan menyebabkan aura seorang pria dan wanita terhubung, menghasilkan peningkatan kekuatan yang signifikan untuk waktu yang singkat. Setelah menggunakan teknik rahasia ini, seluruh sikap kakak senior He berubah drastis, menjadi sangat percaya diri dan arogan. Ia memegang pedangnya di satu tangan, perlahan menggambar lingkaran di depannya, tatapannya dingin tertuju pada Yang Ke. Dan ia berkata, "Serahkan harta kekaisaran yang Anda miliki, dan saya akan mengampuni nyawa Anda." Saat ia berbicara, wanita muda itu melakukan gerakan yang sama. Aura pedang yang terlihat memancar dari ujung pedang yang berputar, dan setelah kata-kata mereka, kedua setengah pelingkaran itu tiba-tiba menyatu. Mengeras menjadi jejak pedang melingkar. Jejak pedang itu berdentang, tampaknya mengandung kekuatan yang sangat besar. "Apakah Anda yakin ingin melakukan ini?" Yang Ke tetap tak bergerak, hanya berdiri diam. Dengan tenang mengamati keduanya dengan tatapan yang jernih dan dingin. "Cukup omong kosongnya," bentak kakak senior He dengan tidak sabar. "Bagaimana jika saya menolak?" "Kalau begitu, Anda bisa mati," teriak kakak senior He dingin. Dengan santai mengarahkan pedang panjangnya ke depan dengan gerakan yang anggun dan elegan. Tetapi satu titik ini membangkitkan gelombang energi spiritual yang dahsyat dari langit dan bumi. Pedang melingkar itu berdengung dan tiba-tiba melesat ke depan. Di tengah perjalanannya, jejak pedang itu terpecah menjadi 2, lalu 4, lalu 8. Dalam sekejap, jejak pedang berbentuk lingkaran ini memenuhi langit dan daratan, meliputi area yang luas dan menciptakan ilusi bahwa tidak ada jalan untuk melarikan diri. Rentetan jejak pedang melingkar menyelimuti lokasi Yang Ke. Energi pedang yang tajam memancarkan suara yang jernih dan menusuk. Ekspresi Ching Te sedikit berubah. Baru sekarang dia menyadari bahwa kedua orang dari sekte pedang bayangan mengalir tidak menggunakan kekuatan penuh mereka ketika melawannya sebelumnya. Jika mereka menggunakan teknik rahasia seperti itu sebelumnya, dia tidak akan mampu bertahan melawannya. Bahkan sekarang, meskipun serangan ini tidak ditunjukkan padanya, Ching Te merasa sangat gelisah. Seolah-olah tekadnya akan hancur di tengah jejak pedang yang tak terhitung jumlahnya. Dia melebarkan matanya. Dia ingin melihat bagaimana Yang Ke akan bertahan melawan gerakan mematikan ini. Lagi pula, Yang Ke memiliki harta karun tingkat kaisar. Latar belakangnya seharusnya cukup tinggi dan keterampilannya seharusnya sangat mendalam. Serangan seperti itu tentu saja menakutkan, tetapi mengambil nyawanya mungkin akan sulit. Ching Te berpikir dengan tenang. Tetapi apa yang dilihatnya di hadapannya jauh melampaui harapannya. Ketika jejak pedang melingkar yang keluar biasa menyerang, Yang Ke yang berdiri diam, tertegun dan tidak beraksi untuk waktu yang lama.
Hanya ketika dia dalam bahaya barulah dia akhirnya mengambil posisi bertahan. Tapi sudah terlambat. Tiba-tiba serangkaian suara aneh terdengar dan Yangke sepenuhnya diselimuti oleh jejak pedang yang tak terhitung jumlahnya dan terpotong menjadi banyak bagian. "Apa?" seru Ching Te kaget, menatap ke depan dengan tak percaya. "Dia mati." Pria yang membuatnya begitu waspada ini dengan mudah terbunuh dalam satu serangan. Pemandangan di depannya sulit diterima Ching Te. Tapi segera dia mengerti. Dia diam-diam merasa bahwa alasan Yangke tampak begitu kuat mungkin hanya karena dia telah menggunakan kekuatan harta karun kaisar. Kekuatannya sendiri hanya berada di tingkat pertama alam sumber Do. Jika dipikirkan seperti ini, semuanya masuk akal. Terlalu percaya diri. Kakak senior He juga mengejek. Dia dengan santai mengayunkan pedang panjangnya dan saat berikutnya matanya berkilat dengan cahaya yang sangat bersemangat saat dia menatap jutaan pedang di tangan Yangke. Saat itu juga mayat Yangke terpotong menjadi banyak bagian, berputar dan menghilang ke udara. Wajah kakak senior He menegang dan dia berseru, "Bayangan!" Baru sekarang dia tiba-tiba mengerti mengapa dia merasakan sensasi aneh di hatinya. Keanehan ini tak terlukiskan. Ada sesuatu yang terasa janggal tetapi dia tidak bisa menjelaskannya dengan tepat. Pemandangan di hadapannya menjelaskan sumber keanehan itu. Apa yang sedang dipotong-potong jelas bukan daging dan darah, sungguhan, tetapi bayangan. "Kakak senior, hati-hati!" Wanita muda itu tiba-tiba berteriak. Wajahnya berubah warna pada saat yang sama. Kilatan cahaya melewati leher kakak senior He dan menuju ke belakangnya. Ekspresi kakak senior He berubah drastis. Dia mencoba berbalik, tetapi sekeras apapun dia mencoba, dia tidak bisa menoleh. Tidak hanya itu, tetapi dia juga merasakan sedikit sakit di lehernya. Dengan sedikit usaha lagi, seluruh kepalanya tiba-tiba terlepas dari lehernya dan penglihatannya benar-benar terbalik. "Saya mati." Sebuah pikiran konyol terlintas di benak kakak senior He, sepenuhnya diselimuti kegelapan. Bayangan terakhir yang terpantul dalam penglihatannya adalah Yangke, memegang pedang sejuta, berdiri diam tidak jauh di belakangnya. Setetes darah merah mengalir di bilah pedang yang lebar itu. Kematian kakak senior He tampaknya memicu reaksi berantai. Wanita muda yang terhubung dengannya, jiwa dan raga, tiba-tiba pucat pasi, memuntahkan seteguk darah. Auranya langsung melemah dan wajahnya menuak bertahun-tahun dalam sekejap. Dia tampak tidak mampu mengendalikan tubuhnya, jatuh ke bawah dengan panik, mengajunkan lengan dan kakinya di udara tidak mampu mendapatkan kembali keseimbangannya. Beberapa saat kemudian dia menabrak runtuhan, hancur berkeping-keping. Akibatnya, Yangke bertahan kening. Meskipun teknik badak spiritual tak tertandingi sangat kuat, tampaknya memiliki kelemahan yang signifikan. Dia hanya bermaksud membunuh kakak senior He, tetapi tindakan ini secara tak terduga menyebabkan kematian wanita muda itu. Dua berkas cahaya tiba-tiba melesat keluar dari mayat kakak senior He dan wanita muda itu, mencoba melesat ke langit. Yangke secepat kilat menangkap dua berkas cahaya itu dengan cepat. Sedikit kehangatan menyebar di punggung tangannya, dan ketika dia melihat ke bawah, dia melihat dua segel bintang. Kedua segel bintang ini awalnya milik dua anggota sekte pedang bayangan mengalir, tetapi setelah kematian mereka, segel-segel itu menjadi tanpa pemilik dan mudah didapatkan. Kedua segel bintang itu bukanlah segel bintang kelas tinggi, satu berbentuk segitiga dan yang lainnya berbentuk belah ketupat. Mirip dengan segel bintang yang pernah dia peroleh sebelumnya. Ini membuatnya memiliki 3 segel bintang di tanah 4 musim. Segel bintang sebenarnya sangat sulit didapatkan. Dia telah menghabiskan lebih dari 20 hari di alam rahasia ini, hanya mendapatkan satu secara kebetulan dan tidak lebih yang menunjukkan kelangkaannya. Tapi sekarang dia telah mendapatkan 2 lagi. Saat dia mengamati segel bintang itu, Ching Te yang menyaksikan situasi yang terjadi merasakan hawa dingin menjerat di punggungnya. Situasi telah berubah menjadi lebih buruk. Dia bahkan belum melihat apa yang telah dilakukan Yangke. Namun pendekar bela diri bermarga He dari sekte pedang bayangan mengalir telah dipenggal kepalanya dengan satu tebasan pedang.
Ching Tae segera menyadari bahwa dia telah sangat meremehkan kemampuan Yang Ke. Meskipun orang ini hanya memiliki kultivasi tingkat pertama alam sumber Do, kekuatan tempurnya yang sebenarnya tidak dapat dinilai hanya dari tingkat kultivasinya saja. Dia jelas merupakan elit di antara para elit yang menganggap bertarung di luar level mereka sebagai hal biasa. Memikirkan hal ini, Ching Tae tidak berniat untuk berlama-lama. Dia diam-diam menyesal tidak pergi lebih awal. Jika dia pergi sekarang, dia tidak tahu apakah pihak lain akan mempersulitnya. Tetapi tinggal lebih lama juga bukan pilihan. Jadi Ching Tae hanya bisa menggertakkan giginya, mengepakkan tangannya dan berkata, "Saya telah sangat menyinggung Anda sebelumnya, temanku. Selamat tinggal." "Tunggu!" Yang tiba-tiba menatapnya dengan dingin dan memanggil, "Teman, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan?" Wajah Ching Tae berkedut, hatinya dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Ia berharap bisa menjauh dari tempat ini sejauh mungkin, namun ia tidak berani bertindak gegabah. "Tunggu sebentar." Yang tidak berniat membunuhnya, sebaliknya ia berterbang turun ke dua mayat anggota sekte pedang. Bayangan mengalir, melepaskan cincin spesial mereka dan memindainya dengan indera ilahinya, seolah-olah memeriksa sesuatu. Meskipun begitu, Ching Tae masih berdiri diam dengan patuh. Ia tahu bahwa dalam keadaan saat ini, ia bukanlah tandingan Yang Ke. Jika ia membuat marah pihak lain, kedua mayat itu akan menjadi nasibnya. Tidak ada yang berguna sama sekali. Yang Ke bergumam agak tidak puas setelah meriksa isi kedua cincin spesial tersebut. Sebenarnya itu tidak sepenuhnya benar. Saudara-saudara He, bagaimanapun juga adalah seniman bela diri tingkat kedua alam sumber Do. Secara alami, cincin spesial mereka berisi banyak hal baik itu kristal sumber, pil atau harta karun rahasia. Semuanya bernilai cukup besar. Tetapi bagi Yang Ke, tidak ada yang diinginkannya saat ini. Sambil berbicara, ia berjalan selangkah demi selangkah hingga berdiri di depan Ching Tae. Dan setelah berpikir sejenak berkata, "Jika tidak keberatan, Saudara Cheng, bisakah Anda mengizinkan saya melihat cincin spesial Anda?" Mendengar itu, wajah Ching Tae pucat pasi, tetapi karena sekarang dia berada di bawah atap orang lain, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Jadi dia memaksakan senyum dan berkata, "Tentu saja, tidak masalah." Sambil berbicara, dia dengan susah payah melepaskan cincin spesialnya dari tangannya dan melemparkannya ke Yang Ke. Kemudian dia berkata dengan tidak sabar, "Jika temanku tidak punya apa-apa lagi, saya akan pergi sekarang. Saya sudah banyak merepotkan Anda tadi." "Apa terburu-buru?" Yang Ke meliriknya. "Anda tidak menginginkan cincin spesial ini lagi?" "Hah?" Ching Tae tampak bingung, benar-benar bingung dengan kata-kata Yang Ke. "Anda pikir saya akan merampok Anda?" Yang Ke mencibir. "Anda pikir saya akan melakukan hal yang begitu hina?" Ekspresi Ching Tae terus berubah, sebuah pertunjukan yang benar-benar menarik, membuatnya terdiam. "Saya menemukan sesuatu yang berguna." Saat itu Yang Ke tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan dengan sebuah pikiran dia mengambil sesuatu dari cincin spesial Ching Tae. Ching Tae melihatnya dan menyadari bahwa itu adalah ramuan spiritual berwarna hitam pekat. Sejujurnya, Ching Tae tidak begitu yakin apa ramuan spiritual ini atau apa kegunaannya. Dia hanya merasa ramuan ini berkualitas tinggi dan berharga. Itulah sebabnya dia mengumpulkannya. Dan ramuan ini berasal dari alam 4 musim gugur di tanah 4 musim. Dia tidak pernah menyangka Yang Ke akan mengeluarkannya sekarang. Ching Tae benar-benar bingung. Dia tahu betul apa yang ada di cincin spesialnya. Dari segi nilai seharusnya ada banyak hal yang lebih berharga daripada ramuan spiritual ini. Namun pemuda aneh ini hanya mengeluarkan yang ini, meninggalkan semua yang lain tidak tersentuh. Saat Ching Tae masih linglung, Yang Ke melemparkan cincin spesial itu kembali kepadanya, memainkan ramuan spiritual di tangannya dengan ekspresi senang. "Teman, apakah Anda menginginkan sesuatu yang lain?" tanya Ching Tae dengan hati-hati. "Saya sudah bilang saya tidak merampok Anda." Yang Ke meliriknya dari samping dan mendesis, "Pergi sana." "Iya." Ching Tae seolah diberi pengampunan dengan cepat meraih cincin spesialnya dan melarikan diri, menghilang dalam sekejap mata. Setelah Ching Tae menghilang, Yang Ke dengan santai mendarat tidak jauh dari teratai Tai Mio.
Melihat ramuan spiritual hitam pekat di tangannya, dia bergumam pada diri sendiri. Dengan ramuan naga tinta ini, saya hanya membutuhkan 3 bahan lagi untuk memurnikan pil Taemyo. Saya sendiri memiliki sebagian besar bahannya, tetapi 3 bahan ini agak sulit. Saya ingin tahu apakah ada orang lain yang memilikinya. Sambil bergumam, Bianca melihat sekeliling. Saat ini dia sebenarnya berharap seseorang akan tertarik oleh keributan kemunculan teratai Taemyo, sehingga dia dapat dengan mudah mengumpulkan bahan baku untuk memurnikan ramuan tersebut. Jika teratai Taemyo digunakan sebagai bahan utama, ramuan yang luar biasa yang disebut pil Taemyo dapat dimurnikan. Ramuan ini memiliki semua efek teratai Taemyo, tetapi bahkan lebih ampuh. 1 pil Taemyo cukup untuk meningkatkan peluang seorang seniman bela diri untuk naik ke tingkat kaisar sebesar 1/10. Jika memungkinkan, Bianca berharap dapat memurnikan teratai Taemyo menjadi pil ketika sudah matang. Dengan cara ini tidak hanya dapat disimpan dalam waktu lama, tetapi fungsi berharga dari teratai Taemyo juga dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Namun itu adalah ide yang bagus, tetapi tidak mudah dilakukan, terutama karena bahan-bahan untuk alkimia belum terkumpul.